bisa terkonek antara apa yang menjadi prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan program-program di daerah yang bisa bersinergi dengan baik, sehingga target pencapaian secara nasional kita bisa seiring sejalan, ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Mulai 2 tahun terakhir ini kami UPT mulai dari tamu sampai di bawahnya itu tidak seperti dulu masuk masjid jalan sendiri, SMK semua jalan sendiri, SD jalan sendiri, SMP jalan sendiri, sehingga tidak ketemu di mana nanti akhirnya. Kita saat ini sedang melakukan satu kolaborasi dan sinergi yang baik untuk mencapai satu tujuan yang sama. Dan harapan itu kami juga harapkan nanti di daerah seperti itu, antara tim rencana dan kemudian mungkin sedikit isu-isu sekolah penggerak kita yang menjadi program prioritas, kemudian tuntas kurikulum merdeka yang sampai hari ini belum maksimal. Kemarin kami coba melihat di dashboard monitor guru kita atau satuan pendidikan kita yang mendaftar sekolah penggerak kurikulum merdeka belum maksimal. Karena kemarin di daerah-daerah sekolah-sekolah yang belum daftar kami dampingi supaya mereka segera daftar merdeka. Yang keempat, isu perencanaan berbasis terkait dengan rapor pendidikan, satuan pendidikan dan rapor pemerintah daerah. Dan yang terakhir, yang isu terakhir ini yang mungkin teman-teman sudah mengikuti secara daring yang dilaksanakan oleh Kementerian dalam bentuk bersama dengan Kementerian Pendidikan terkait dengan SPM. Bagaimana jumlah sekolah-sekolah yang bisa menjadi katalisator dari sekolah yang lain? Tapi apa? Melalui kepala sekolah. Yang kepala sekolah yang bisa mengikuti perubahan di sekolah. Kalau saya Pak, paling penting coba tahun depan itu jalannya adanya KPD akan lihat tahunnya depan. Kita tes dulu. Nah inilah yang membuat pelor ini Pak Munggan harus beli lokasinya. Gampang kita masuk. Karena di itu ya kapis ini juga menjadi setan bagi saya dan kepentingan. Menjadi potensi konflik, terutama AKB. Karena sebetulnya kita mengurus hal lain, tapi karena ada kapis sehingga kemudian persoalan guru, persoalan kalau kemudian kita jadi ya kapis tidak ada, tidak akan lihat daunnya akan masuk serang di dalam polisi atau indikator SPM yang kita. Tidak ada alasan lain Pak. Ini bagi saya Pak, perlu ada hal radikal untuk kemudian kita melawan fenomena ini. Karena kalau kita tidak radikal melawan fenomena ini, kita tidak akan bisa kita dukung cita-cita beliau. Untuk guru di Sultan ini Pak Senator tadi tidak beda jauh kata saya dengan kepala lain ya. Ada 4.295 orang ya. Yang kita kategorikan PNS itu ada 1.993 orang ya. P3K 715 ya. Guru tidak tetap 1.647 orang. Masih banyak. Satu sisi kita masih membutuhkan lebih kurang 3.275 guru kita kurang. Ya, kita kurang. Itu yang pertama. Oleh karena itu dari materi beliau tadi, kalau kita ingin bangkit, sepertinya kita dapat minuman khusus dari beliau. Ya. Apa itu PIN? Percepatan, inovasi dan nilai tambah. Ada nomor. Lanjut. Di sisi lain, tadi menyangkut literasi. Ya.
kita berada pada posisi yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami darurat literasi. Ya. 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi belum literasi. Dan ini diperkuat ya. Saya kalau ke sekolah-sekolah kabupaten, saya masuk di perpustakaan. Saya tanya ke jalan perpustakaan, dalam 1 hari berapa siswa yang masuk ke kabupaten? Rata-rata menjawab alhamdulillah Pak 3 sampai 5 orang. 3 sampai 5 orang dalam 1 hari. Bapak Ibu sekalian. Saya tanya berapa jumlah judul buku yang ada. Ini memang rata-rata penjaganya tidak hafal. Tidak hafal judul buku yang ada di perpustakaan. Ya. Ini tidak tertarik sih Pak. Lanjut. Oleh karena itu, permasalahan kita di Sulbar ini di masa 2023 sampai 2026 ada 5. Yang pertama rendahnya standarisasi standar dan daya beli masyarakat. Ini bagian dari itu. Yang kedua, minimnya aksesibilitas infrastruktur yang berkelanjutan. Ya. Ini ada di sekolah. Jadi kalau rencana dalam PowerPoint itu bukan 1 tahun itu berarti tidak. Ya. Selalu berlanjut. Ketika tahun 2002 bapak-bapak mendapat DAK, nanti 2 tahun kemudian bapak-bapak pasti dapat lagi. Dengan catatan rapikan dan politiknya. Ya. 3, melambatnya kinerja ekonomi kita. Ya. Karena pandemi, karena bencana, dan karena tingkat inflasi yang luar biasa. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nanti kita dibayangkan, kita dikasih tahu IPM kita, daya pikirnya ada 3, pendidikan kesehatan dan daya pikir. Yang terakhir adalah masih rendahnya tata kelola pemerintah. Ini yang sangat menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu di dalam visi misi rencana pembangunan daerah, ya, kita berada pada intervensi misi pada bagian kedua dan keempat. Yang kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia yang andal dan praktis. Yang keempat adalah good governance. 71 M itu 71 M yang diberikan kepada bidang pendidikan, saya dapat 54,9 M. Kenapa? Karena saya yakinkan bahwa sekolah-sekolah kita, sekolah kita kan SD 13 Kandaan, Bapak ini atau ibu ini masa tega anak kita itu sekolah di tenda kurang lebih 3 tahun sekali lagi Pak. Di setiap mimpi rata yang anak apa ketika intervensi itu, ya. Sehingga saya sangat sangat apresiasi yang dari kehormatan saya juga pernah membaca di media 1.000 sekolah ya. Betul itu, saya boleh putuskan betul. Karena memang tetapi jangan katakan bahwa orang Sulbar tidak memiliki SD yang bagus. Kalau kita telisik seluruh perguruan tinggi ternama di Indonesia, UI, UGM, atau UNHAS, maka banyak kita akan lihat orang mantan di sana, orang Majene, orang Mamuju, orang Purma, Mamasa, sampai. Tetapi ketika ditanya, di mana sekolah? Saya SMA 17 Makassar. Saya SMA Tinggi Moncong Pak Malino. Saya SMA 5 Borni Parepare. Artinya apa? Bahwa sungguhnya SD Majene itu bagus, SD itu bagus. Tetapi yang kita tidak akan berikan adalah wadahnya. Kenapa kita tidak membuat di sekolah di namanya juga SMA Bonti? Dan membuat itu namanya anggaran. SMA banyak di Sulbar. SMA banyak di Sulbar. Tinggal diberi kasih dana untuk membangun asrama. Tinggal diberi kasih dana untuk membangun menteri. Boarding school. Bisa lah saja diketahui Pak, memulai dengan SMP boarding school. Yang dilakukan satu kepada ya. Untuk bagaimana menyambut namanya majelis sebagai pusat pendidikan. Konsensus, mohon maaf orang tua Pak
Konsensus pendiri provinsi ini adalah menjadikan Madia sebagai pusat pendidikan di Sulawesi Barat. Indonesia is the most beautiful land. It's so many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Penting sekali saya sampaikan bahwa di dalam kami bekerja di kebudayaan adalah selalu kami ingatkan untuk teman-teman para pelaku budaya, pengelola budaya bahwa apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian, adalah amanah undang-undang di Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945. Negara sudah menjamin untuk bagaimana kita menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, dan itu tadi yang muncul di dalam bagian karya budaya yang ditampilkan, yang bisa dinikmati oleh generasi muda kita khususnya untuk masa depan. Kemudian yang diamanahkan juga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan, di mana di dalamnya ada 4 hal pokok, adalah bagaimana melaksanakan pelindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan. Satu karya budaya tadi tidak terlepas dari rangkaian ini, dan kemudian dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 ini di pasalnya bahwa dalam kemajuan kebudayaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertugas menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan. Jadi pusat dengan daerah adalah satu kesatuan dalam mengawal kemajuan. Mendapatkan anugerah kebudayaan, Pak, anugerah kebudayaan dari Kemendikbud bersama dengan Pak Mulis yang mendapat penghargaan dari Presiden yang diserahkan di Kemendikbud dari karya-karya beliau. Lanjut, demikian juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang ini menjadi bagian yang menjadi mengisi dimensi tadi. Di kegiatan-kegiatan ini pun ada, lanjut Pak, di berbagai hal. Tentunya ini akan perlu juga dibantu dengan adanya regulasi dari pemerintah daerah, dari DPR, untuk bagaimana pelestarian kebudayaan itu bisa ditindaklanjuti. Mengenal jati diri kita sebagai orang Mandar, sebagai orang yang ada di Sulawesi Barat yang mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan kebudayaan itu sendiri yang perlu kita ketahui. Bahkan di desa kami itu, alhamdulillah, kami buatkan satu kegiatan itu dalam sekolah budaya tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, justru harus menggunakan bahasa Mandar untuk lebih memudahkan generasi mengetahui bagaimana bahasa Mandar yang sesungguhnya. Nah, guru-guru yang kami gunakan ini adalah beberapa orang-orang yang lebih paham tentang kebudayaan khususnya di skala Majene, termasuk pegiat-pegiat literasi yang bergelut di kebudayaan
itu kami juga libatkan. Dan selain jangka panjang yang kami pikirkan bersama teman-teman pemuda Paniti Surian ini, kami mencoba untuk target 2024 ke depan, kita akan mencoba untuk membuat satu garapan sehingga bisa menjadi desa wisata budaya. Itu target kami ke depan. Evaluasi perkembangan PPKD. Yang terakhir, mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Arah permasalahan mata pelajaran muatan lokal di sekolah, kemudian arah kebijakan, regulasi Pemda, kemudian strateginya, oke. Membentuk tim penyusun kurikulum lokal. Dia masuk lagi. Oh ya.